Pertama begini, kehidupan itu termasuk di rumah tangga tidak akan sunyi dari masalah. Selalu ada masalah. Setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai. Setiap orang hidup pasti kami akan uji dengan berbagai masalah. Di hidup itu berbanding lurus dengan persoalan, masalah. Artinya, orang yang tidak ingin punya masalah, dia tidak ingin hidup. Saya ulang ya, hidup berbanding lurus dengan masalah. Orang yang tidak ingin punya masalah, artinya tidak ingin hidup. Dalam pengertian yang lain, ketika kehidupan itu selesai, masalah pun akan tuntas. Jelas di sini? Baik, jadi saya mau tanya, ibu pengen punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Baik, ya Alhamdulillah. Nah sekarang, kita tidak bisa memilih. Termasuk di rumah tangga, persoalan itu akan selalu didapatkan. Tapi yang paling indah, selain masalah kehidupan, yang paling indah masalah di rumah tangga. Masalah di rumah tangga itu paketnya komplit oleh Quran. Kalau Anda pelajari, nggak ada masalah yang membuat kita bahagia. Ini setiap ada masalah, kalau paham solusinya, itu bahagia aja. Bahagia. Kuncinya ada di Quran surah ke-30 ayat ke-21. Quran surah 30 ayat 21. Oke. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Baik, di situ ada kalimat litaskunu, sakinah. Pernah dengar kata sakinah? Baik, ibu bapak ingin rumah tangganya sakinah? Apa itu sakinah? Bukan. Jangan ngarang ya, kita kembalikan dulu sebentar. Baik, karena di Quran itu kata tenang ada dua. Orang Arab mengatakan begini, sakanatis syajarah idza dhahabat riyah. Kata orang Arab, pohon itu akan tenang. Ibu lihat keluar Pak ya, kan itu ada pohon-pohon tuh kayak palem di luar kan, sedang goyang-goyang kan? Baik, kata orang Arab, sakanatis syajaratu idza dhahabat riyah. Itu dahan-dahan itu akan tenang diam jika anginnya sudah pergi bertiup. Ini sakinah itu artinya ketenangan yang hadir setelah munculnya persoalan, setelah munculnya dorongan, setelah munculnya angin yang menggoyang gitu. Jadi sebetulnya angin itu didatangkan bukan ingin menjadikan pohon-pohon itu bergerak-gerak, tapi ingin menghadirkan ketenangan setelah itu hilang. Masalah di rumah tangga diciptakan oleh Allah bukan ingin membuat kehidupan rumah tangga bermasalah, tapi supaya kehidupan suami istri belajar dari masalah itu, meningkatkan kualitas hidupnya. Makanya orang-orang yang punya masalah ketika selesai jadi lebih enak kan? Ya seakan-akan dapat sesuatu enak gitu ya. Baik. Bagaimana rumus menyelesaikannya? Bukan ribut. Bukan. Rumusnya ada di Quran nanti surah ke-91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Ayat 7 sampai dengan ayat 10. Ini rumus dasar dulu ya, belum ke masalah ini, belum ke masalah yang dimaksudkan tadi. Perhatikan rumus dasarnya ya. Kita belum bicara mawaddah dan rahmah ya, kita baru bicara sakinah dulu ya. Lihat kalimatnya, apa yang menyebabkan masalah ini sulit diatasi ya. Wa nafsi wa ma sawwaha ya, dan demi jiwa manusia yang di dalamnya kami sempurnakan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi baik takwa, ada potensi buruk, disebut dengan fujur ya, atau nafsu. Fujur itu nama lain dari nafsu. Jadi kalau pancaran dari nafsu sudah keluar, pancarannya disebut dengan fujur. Tindakannya disebut dengan su. Misal, dari nafsu dikatakan kamu marah merambat pada tangan. Ini disebut fujur rambatannya. Ketika mukul begini, itu su namanya. Marah masuk misalnya ke mata, rambatannya disebut fujur. Kalau sudah melotot disebut su. Jamaknya sayyiat ya. Oke, sekarang perhatikan. Sifat buruk, nafsu, fujur diciptakan oleh Allah bukan ingin membuat orang jadi buruk. Masalah diciptakan oleh Allah bukan ingin menjadikan kehidupan orang bermasalah, tapi supaya melatih sifat-sifat takwa yang baik itu muncul. Makanya setiap bapak ibu menemukan sifat baik akan selalu ada lawannya yang buruk. Jujur itu takwa, punya lawan namanya bohong. Ingat ya, jujur itu takwa, bohong itu fujur, buruk. Sabar itu takwa, marah itu fujur. Rendah hati, tawadhu itu takwa, sombong itu sifat fujur, nafsu. Nah, marah diciptakan bukan ingin membuat seseorang jadi pemarah, tapi ingin melatih sifat sabar supaya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, nggak akan ketahuan sabar. Kalau tidak ada sifat bohong, tidak akan diketahui jujur, nggak akan tampak. Kalau nggak ada sombong, nggak akan kelihatan tawadhu. Jadi ketika ibu menemukan marah pada suami, sifat marah itu dititipkan pada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, tapi supaya kesabaran dalam diri ibu itu terlatih. Berbahagialah kalau sedang suami marah-marah. Itu latihan supaya sabar itu muncul. Jelas ya? Tapi kalau marah berlebihan itu jadi masalah gitu kan? Apa yang harus diseimbangkan di situ? Nah, cara gampangnya begini. Kalau Anda menemukan sesuatu yang buruk, cepat cari lawannya yang baik. Jangan respon dengan keburukan lagi. Gak akan selesai masalahnya. Misal, bapak lihat istri cemberut.
Pulang ke rumah cemberut, gak ngenakin lagi misalkan. Nah, jangan dibalas dengan yang sama. Apa lawan cemberut? Senyum. Selesai apa masalah? Begitu datang, assalamualaikum. Senyum. Kenapa? Kayaknya kenal. Itu kan selesai. Pelan-pelan itu kan. Apalagi kalau sama mawaddah. Mawaddah itu dari kata wud. Wud itu sifat kasih dalam bentuk materi. Ya, cemberut, Anda senyum, bawa bunga, selesai. Cuman satu, metik di luar lagi gitu kan. Jadi ada kebaikan-kebaikan di situ hadir. Sebenarnya sederhana. Anda lawan lagi dengan yang sama, nggak akan ketemu di situ. Ya, maaf, cemberut lawannya senyum. Anda nggak cari lawannya, tapi disamakan di situ. Cemberut lagi. Apalagi nanya dengan perasaan yang tidak menyenangkan, respon yang tidak enak. Kenapa kamu? Emang kenapa? Nggak akan nyambung di sini. Jadi nggak sama gitu kan. Di masalah apapun, ini masalah sedang kontra kan. Kontra, tidak ngenakin kan. Dia bela-bela sesuatu tertentu. Begitu dia marah, ibu tenang aja dulu. Begitu sudah diam, tanyakan dengan yang logis. Sederhana, pelan-pelan. Ya, Masya Allah. Pak, anak kita aja dijelek-jelekin orang, kita bisa marah. Kenapa kitab suci Allah ya, yang iman kita dipersoalkan, kita diam saja? Diskusi aja ngeringan-ringan dulu. Kamu belum sampai kepada ilmunya. Memang bapak ilmunya tinggi pak ya. Pelan-pelan aja dulu, nanti pelan-pelan kita doakan lagi, masuk lagi. Jadi kalau jadi keributan sama-sama nggak enak pada ujungnya. Cari terus berdoa kepada Allah supaya dia dapat pencerahan, kan? Mungkin bisa mendengar yang baik-baik. Tidak sedikit orang berubah jadi baik ketika dihadapan pada kelembutan-kelembutan itu. Ya. Kalau ada orang-orang yang belum mendekat kepada jalan Allah, belum baik dalam kehidupannya, maka perintah Qur'annya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah setiap orang ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah. Masya Allah. Ternyata nasihat itu nomor 2 Pak, Bu. Seringkali orang ingin meluruskan orang lain, itu lebih mendahulukan nasihat. Padahal urutannya nomor 2. Wal mau'izatil hasanah. Baru mau'izah hasanah, nasihat yang kedua. Berdebat itu yang ketiga. Awas hati-hati itu ya. Ada orang yang ingin mengajak, sudah ngajak debat duluan, itu sudah salah. Keluar dari manhaj. Ya. Pertama hikmah. Hikmah itu bahasa paling mudahnya kesesuaian antara sifat ajakan dengan objek yang diajak. Kesesuaian antara sifat ajakan dengan objek yang diajak. Jadi misal begini, ibu istri gitu kan, ingin mengajak kepada suami kebaikan. Nah begitu ibu ingin mengajak, ibu harus lihat dulu. Ya, pertama sifat suami seperti apa, yang kira-kira kalau menerima sesuatu mudah untuk mendapatkan itu. Ya. Misal kita mulai dari sifat dulu ya, sifat kedudukan. Baik, di rumah tangga oleh Quran disebutkan di Quran surah keempat ayat 34. Suami itu sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik, sifat pemimpin apa Bu yang paling dominan? Apalagi perintah, Bapak mau ngasih lagi yang lain masukan? Sifat pemimpin yang paling dominan itu tidak mau dipimpin. Ya, sifat yang paling dominan tidak mau dipimpin. Makanya pemimpin itu sulit menerima saran tapi mudah menerima masukan. Karena saran itu dari yang paling tinggi. Kadang-kadang di sini suka ada miss gitu. Ketika ada istri ingin meluruskan suami pada yang salah, tiba-tiba menjadi pemimpin. Serupa kalimatnya sama. Itu nanti jiwa kepemimpinannya tidak akan bisa menerima itu. Susah. Ya. Suami sholat pernah terjadi Bu. Ini di Bekasi saya ceritakan. Ini nyata kisahnya. Saya mengalami sendiri yang cerita. Ini suami pulang Bu. Dari sejak bekerja capek dia, kemudian belum sholat isya, di rumah datang sholat isya. Begitu turun sholat isya, ya yang tidak, sami Allah liman hamidah, dia sujud mendahulukan lututnya, turun. Istri melihat itu. Begitu setelah salam, istrinya langsung tanpa tanya macam-macam, papa sholatnya tadi nggak sesuai sunnah. Ya langsung pada posisi yang di atas gitu kan, tidak bertanya, tidak masuk dalam hal tertentu dulu. Dia masuk dengan posisi langsung ingin meluruskan, papa sholatnya tidak sesuai sunnah. Kenapa mah? Harusnya pakai telapak tangan dulu, bukan pakai lutut dulu. Langsung suaminya tidak akan menurunkan dari si kepemimpinan dia. Maka dia jawab, mama yang tidak baca hadisnya. Masya Allah. Padahal Pak, ibu ya, besoknya cerita pada saya sendiri, langsung saya dengar. Dua-duanya nggak baca itu. Satu belajar pada Ustadz A, satu belajar pada Ustadz B. Tapi persoalan itu menjadikan keduanya tidak tegur sapa semalaman. Cuman gara-gara turun tuh. Bagaimana setan bisa masuk ke situ? Padahal dua-duanya ada di kitab hadis yang sama. Di Abu Daud yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah nomor hadis 840 sampai 841. Cuman beda 2 nomor Bu. Yang satu sebelah kanan paling bawah, yang satu sebelah paling atas sebelah kiri. Dan dua-duanya sahih gitu. Sahih. Ibnul Qayyim al-Jauziyah memilih menggunakan lututnya, menulis sifat sholat Nabi. Begitu orang-orang memilih menggunakan itu, diduga orang nanti lupa dengan menggunakan telapak tangan.
Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani menulis sifat salat Nabi kemudian hari, mempopulerkan dengan telapak tangan. Anda yang baca dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani pasti pakai telapak tangan tuh. Tapi yang menggunakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memilih dengan lutut. Dua-duanya benar. Mau pakai lutut, mau pakai telapak tangan, sah keduanya. Yang salah yang pakai kepala duluan tuh. Ya. Agak rame gitu. Ya, jadi yang pertama, Anda masuk lewat hikmah. Kalau susah, nah kalimat hikmah pertama ini yang langsung dimunculkan di Quran. Jadi orang-orang yang sulit, yang keras, jangan pakai lisan dulu. Di antara makna hikmah salah satunya doa. Berdoa dulu. Berdoa. Masih ingat kan Firaun? Ya, kisahnya dengan Musa. Begitu Musa mau berdakwah kepada Firaun, Firaun itu luar biasa, Pak. Bukan cuma menyebalkan, Pak. Jahat kadang-kadang kalimatnya. Anda rambutnya tidak menyenangkan nih. Kalau bahasa Firaun, itu rambut gak bagus banget tuh. Saya bosan lihatnya. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Langsung kepalanya potong aja gitu. Itu Firaun tuh. Makanya kalau maaf menerima kata-kata seperti itu Nabi Musa bisa cepat marah kalau nggak lapang hatinya. Kalau sudah Nabi misalnya tidak lapang hati berdoa kepada Allah, ya Allah ini manusia menyebalkan banget, wafatkannya saat ini, bisa meninggal. Cuma tidak ada hikmah dakwah bagi kita. Maka itu sebelum datang kepada Firaun, Nabi Musa berdoa. Lihat kalimatnya, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka mulai dengan doa. Anda bangkit malam kan? Ibu bangun, tahajud, sholat, mohon ya Allah, Engkau titipkan suami kepada saya bukan kepada yang lain ya Allah. Ya, ada niat-niat kebaikan di situ, mohonkan, minta dengan baik, insya Allah akan ada perubahan, pelan-pelan. Lu tampilkan dalam bentuk akhlak sehingga dia bertanya, ini dari mana sih saya belajar seperti ini? Pelan-pelan dia berubah. Demi Allah saya katakan ketika langkah ini diikuti, masya Allah, banyak yang sudah berubah. Saya mengajar, tiba-tiba qadar Allah ada seorang berubah gitu kan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena peran kita, dia lebih baik, orang tuanya yang marah, kamu kenapa bisa seperti ini? Siapa yang membuat kamu begini? Kalau kamu tidak mampu, kasih tahu apa saya perlu turun tangan, kan? Bukan cuma tangannya, kakinya juga turun kadang-kadang ya, lisannya juga bicara macam-macam. Apa yang terjadi? Dia datang, saya bilang, gak usah khawatir gitu kan? Ya, sikapi dengan baik, bermohon kepada Allah, nanti akan dikasih peluang. Sekarang kamu cuma tampilkan kebaikan seperti Rasul menuntun kita. Ya, berbakti kepada orang tua, tampilkan kebaikan, rawat dia. Ternyata ketika diniatkan, Allah kasih sakit ibunya, Bu. Kasih jalan. Begitu muncul momentumnya, Allahu Akbar, dia nggak pikir panjang lagi, dia carikan rumah sakit terbaik, dia angkat ibunya, di balik tugasnya yang sangat padat, dia temani, dia lihat tidak ada saudara yang lain kecuali dia saja. Sampai ibunya bertanya, kamu dari mana sikap semua ini? Diajarkan, ini yang saya pelajari semua ini. Dari situ apa yang terjadi? Setelah keluar dari rumah sakit, ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya, cucunya datang semua. Kemudian kita mulai makan sama-sama, ngobrol ringan, masya Allah enak. Sampai sekarang keluarganya nikmat itu. Jadi Anda tidak ditugas untuk merubah orang, tidak ditugaskan oleh Allah untuk merubah orang, tapi ditugaskan untuk berikhtiar supaya dapat pahala di situ. Mungkin ibu dititipkan oleh Allah suami selama ini supaya pahala ibu tidak mencari keluar, ada di situ. Anda diberikan pahala di dalam rumah, orang lain mencari keluar rumah, ada pahala banyak didapatkan di situ. Maka bersabarlah dengan berdoa, pelan-pelan kemudian bermohon kepada Allah, kecuali maaf ketika sudah mulai mengarahkan pada maksiat. Kalau sudah seperti itu ada langkah lain yang harus ditempuh. Jelas ya? Baik. Saya tutup dulu sebentar, saya ada kisah yang ingin saya akhiri dulu karena ini waktunya kita terus agak terkejar. Dulu di Karawang ada suami istri yang luar biasa, ini konsep rumah tangga juga ya. Soleh Pak Bu ya, solehah istrinya Pak, punya anaknya juga 2, mungkin sekarang sudah lebih. Itu qadar Allah satu kali menerapkan konsep ini di rumah tangganya, enak banget ya. Suami pulang capek Pak, sudah capek lapar, ke rumah istri masih masak gitu kan. Begitu sampai rumah, masakan belum jadi, dibuka, tangan dicium, kata suaminya, tolong dong dibikinkan dulu apa untuk mengganjal perut. Istrinya pergi ke dapur, suaminya duduk di ruang makan, singkatnya bikin mie Pak. Bikin mie. Karena sedang sibuk, kadang kan pikiran kemana Bu ya? Suka tidak sadar, pikiran ke sini, respon tangan ke sini. Itu sayur dengan bikin mie. Garam mulai disendok, 1 sendok, lupa dimasukin ke mangkok mie. Mie dengan garam 1 sendok, itu kan diputar. Sudah selesai, istri menduga sudah selesai, baknya dihidangkan pada suami. Bapak sedang capek, lapar, dihidangkan mie plus garam 1 sendok. Baik. Dalam situasi itu apa yang Anda lakukan? Ibu nggak usah jawab. Poin di sini, lihat bagaimana beliau menerapkan rumusnya. Apa rasanya garam? Apa lawannya asin? Maka beliau memulai dengan kalimat-kalimat yang manis. Ma, ya Pak, sini sayang katanya. Sayang tuh ya, anak 2 rumah tangga, sini sayang. Ibu kalau dipanggil sayang oleh suami bagaimana perasaan? Usia 60 tahun ya, Ma, di sini sayang. Ada nilai kan dalam jiwa kan? Jadi begitu dia datang, duduk, sini duduk samping papa, lama rasanya nggak makan berdua gini. Lebih manis dari yang pertama. Istri senang, tapi belum selesai. Lihat kalimat ketiga, ini puncaknya. Sini papa suapin.
Luar biasa ya. Ini nyata loh Pak. Sini Papa suapin kan. Ini kan keadaan bahagia kan. Masya Allah, istri sudah menunggu, sudah mulai mangap, sendokan dikeluarkan. Begitu dimasukin sadar ada yang salah di situ. Tidak tertawa, tapi kemudian istrinya sujud ke bawah, dicium kaki suaminya, menangis di situ. Maafkan mama Pak. Apa jawab suaminya? Suaminya malah tidak merespon dengan yang tidak wajar. Kata suaminya, enggak, jangan begitu Mas, bangun. Papa kan cuma katakan lama kita nggak makan berdua katanya. Nah itu apa yang terjadi? Setelah itu laparnya hilang, capeknya hilang, keduanya masak berdua di dapur. Jadi gara-gara garam asin, cinta bersemi dengan lebih manis gitu. Sederhana gitu kan. Jadi jangan sampai ada persoalan. Yang punya masalah orang lain, kenapa yang ribut Anda? Kan yang punya masalah orang lain, kenapa kita ikutan ribut? Kita hanya menuntut sesuatu sesuai dengan asas keadilan. Jadi jangan sampai orang lain punya masalah, dampaknya ke kita malah pada ribut kan? Kan capek hidupnya. Sekira itu ya. Baik.